Setelah melewati drama di video pertama kemarin, mulai dari tiket aku yang tidak bisa digunakan, kemudian aku hampir aja nggak bisa ke Jogja gara-gara hampir kehabisan tiket. Tapi alhamdulillahnya masih ada salah satu PO yang masih menyediakan, dan aku mendapatkan salah satu bus pariwisata yaitu Adibus untuk digunakan jalur akap, teman-teman. Dan overall setengah perjalanan aku itu cukup mengesankan. Meskipun ada sedikit-sedikit kendala ya, tapi alhamdulillahnya sih masih aman, teman-teman. Dan mari kita lanjutin perjalanan kita dari Subang setelah rumah makan menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Buat teman-teman yang baru join, silahkan like dan subscribe dan siapkan cemilannya, dan selamat menyaksikan. Di sini meskipun nggak pakai suspensi udara, masih lift spring, itu masih nyaman, kokoh malahan udasnya, dan nggak ada goncangan-goncangan yang seperti limbung, itu nggak ada, teman-teman. Jadi masih enak. Yang bikin mengganggu sih sebenarnya itu kabin bagasi atas, itu kalau kena goncangan itu bergetar semua karena tidak ada penguncinya. Oh iya, by the way, buat teman-teman yang tahu nih, misalkan dari Jakarta menuju ke Jogja atau sebaliknya, yang bisa dibilang ada bus-bus yang jarang terekspos, bisa tulis di kolom komentar dong, kira-kira bus apa aja. Karena menurut aku sendiri sih menarik gitu, jarang terekspos gitu, jarang orang lihat atau orang tahu, tapi penggunanya banyak kayak gitu. Ini bakal jadi menarik karena ya pasti mereka mungkin kalah saing dengan nama-nama besar ya, tapi mereka tetap eksis gitu, teman-teman. Dan akhirnya kita ngeres dulu di rest area untuk pengisian solar di daerah Waleri Kendal. Dan kita bertemu dengan salah satu armada dari Kalingga Jaya, Sultan Class. Kayaknya ini Adinda, teman-teman. Itu bagian bawahnya sampai kotor begitu. Di trip kali ini aku sebenarnya bisa tidur cuman sebentar-sebentar gitu, teman-teman. Karena kebangun gara-gara suara bantingan dari pintu bagasi atas itu, teman-teman. Dan ketika digunakan armada ini tuh jalannya kenceng, teman-teman. Kemudian waktu berhenti sih AC-nya dingin, tapi ketika berjalan kok AC-nya nggak kerasa ya. Apa diturunin kali ya biar bisa menopang daya jalannya gitu. Jam 15:55 atau jam 3, hampir jam 4, kita tiba di gerbang tol Kalikangkung Semarang, teman-teman. Wah, ini, dan bisa dilihat tarif tolnya. Rata-rata hampir 1,5 juta semua, teman-teman. Dan ini termasuk gerbang tol paling mahal menurut aku pribadi ya. Paling ukuran buat bis ya. Waduh. Dan kita ini exit di daerah Krapiak buat nurunin penumpang, teman-teman. Setelah ini sih kita bakal banyak banget exit tol gitu ya untuk menurunin penumpang dari Krapiak, kemudian di daerah Banyumanik, kemudian Salatiga, Boyolali, kemudian nanti kita menuju Kertasuro, dan baru masuk ke daerah Yogyakarta paling terakhir nih, teman-teman. Kemungkinan sih aku bakal sampai malam ya, cuman gak malam-malam, mudah-mudahan. Oh iya, aku juga mau informasi nih buat teman-teman yang menggunakan armada pariwisata ataupun akap yang tidak ada soket USB, meskipun ada colokan gitu ya, kayak konvensional seperti kita tahu pada umumnya, itu kita juga tidak boleh mengecas power bank ya, teman-teman. Jangan sampai salah artikan, meskipun dengan colokan kita boleh ngecas power bank di dalam bis. Jam 16:23, hampir 4:30 sore, kita tiba di gerbang tol Banyumanik Semarang, teman-teman. Ini kita juga mau nurunin penumpang di daerah sini. Kayaknya masih lama ini aku mah. Ya udah, yang penting kita nikmati perjalanannya aja, teman-teman.
Yang terasa spesial ketika melewati jalan tol dari Semarang menuju ke Solo itu view-nya teman-teman. Wah, pemandangan pegunungan kemudian dibalut dengan hijaunya sawah-sawah itu bagus banget teman-teman. Jarang banget aku lihat kayak gini di perkotaan gitu ya. Dan ini kita bisa ngelihat view Gunung Merbabu ya. Wah, dan ini aku exit di salah satu exit tol yang menurut aku pribadi indah gitu. Salah satu paling indah yaitu di daerah Salatiga teman-teman. Kenapa aku bisa paling indah? Karena nanti lihat sendiri deh. Dia tuh spesial banget ketika kita sudah melewati gerbang tol. Itu langsung disambut dengan pemandangan view Gunung Merbabu kemudian dengan hijaunya sawah-sawah. Dan apabila ketika dilihat dari posisi depan itu bagus banget teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah biasa lewat sini ya tahulah gitu ya. Dan ini kita langsung menuju ke exit tol terakhir yaitu Boyolali. Kemudian setelah ini kita nggak masuk tol lagi teman-teman. Dan kita juga mau nurunin penumpang di daerah Boyolali ini teman-teman. Mungkin ada yang nonton channel David and Sandi ini yang asli orang Boyolali. Mungkin bisa komennya di bawah. Atau teman-teman yang mau ke daerah Boyolali gitu ya, boleh kok komen. Dan kita makan tahu dulu teman-teman, aku lapar banget nih. Untung ada yang mau mamang jualan, akhirnya aku beli ini 5.000 aja teman-teman, dapat 2. Aduh, gokil sih ya. Buat pengganjal ini. Kita udah sore banget karena belum dapat snack juga sih. Ya udahlah. Dan ini kita udah jam 17.28 ya, udah 5:30 gitu ya. Dan ini kita sudah exit ya. Ini kita menuju ke daerah Surakarta teman-teman. Dan nanti bakal melewati Tugu Kertasuro, kemudian melewati Prambanan dan tiba di daerah Yogyakarta teman-teman. Ya, ini udah maghrib dan sudah berkumandang takbir teman-teman. Takbir Idul Adha. Iya, ada Rosalia Indah Tronton teman-teman. Dan ini kita lagi berhenti di depan terminal di daerah Klaten teman-teman. Mungkin yang tahu nama terminalnya boleh komen ya. Gak kelihatan aku soalnya. Ini kita masih nurunin penumpang. Ada yang turun di sini. Wih, masjidnya megah banget ya Allah. Subhanallah. Masjid Agung Al-Aqsa Klaten. Megah banget ya teman-teman. Dan ini kita memasuki daerah terminal Insinyur Soekarno di daerah Klaten. Terminalnya gede juga ini di sini. Mirip-mirip seperti terminal Tirtonadi ya. Cuman ini mungkin versi lebih kecilnya. Tapi kondisinya sih sepi sih. Apa emang sepi ya teman-teman? Bagus sih terminalnya ini. Setelah penumpang banyak pada turun, akhirnya aku pindah tempat duduk ke depan teman-teman. Dan di depan ternyata ada salah satu fasilitas yaitu dispenser. Wah, tapi nggak ada cupnya dan nggak ada kopinya teman-teman. Kondisi Jogja malam ini juga terpantau cukup ramai dan padat juga ini. Macet di mana-mana teman-teman. Ya sama aja lah ya. Mungkin aku nanti ini turunnya nggak ke terminal Jombor teman-teman, karena harus muter lebih jauh, kemudian jauh juga dari tempat aku istirahat ya. Jadi aku harus turun di dekat Tugu Jogja, tapi nggak masuk Tugu Jogjanya sih. Nanti aku harus grab dulu. Dan ini krunya juga ramah-ramah gitu ya, ngasih tahu kita harus kemana gitu ya, biar gampang. Ada Bumblebee teman-teman. Lucu banget ya kalau orang pakai kostum kayak gitu ya. Aku masih respect gitu daripada pengemis-pengemis yang fisiknya masih kuat tapi nggak mau kerja teman-teman. Dan ini udah kosong semua teman-teman. Udah kosong dan tinggal aku aja di depan ini berdua.
Kosong banget ya. Tinggal nganterin kita doang ini berdua. Alhamdulillah akhirnya kita tiba di tujuan kita, dan aku mengucapkan terima kasih buat segenap kru yang bertugas dari Adibus. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini. Dan kesimpulannya nih, buat perjalanan aku dari daerah Jakarta menuju ke Yogyakarta menggunakan Adibus, overall semua perjalanan ini full trip sih oke gitu ya buat menuju ke daerah Jogja. Cuman buat aku pribadi ya, itu aku nggak nyaman karena nggak ada leg rest, kemudian antar seat itu sempit ya, jadi kaki aku harus nekuk buat ukuran aku yang tingginya 178. Kemudian kabin bagasi atas itu harus dikasih pengunci atau kasih biar bisa nutup dengan rapat sempurna gitu, jadi biar ketika ada polisi tidur atau gerdekan itu nggak berisik ya. AC-nya kemudian ketika jalan kurang dingin tapi masih ada rasanya sedikit gitu ya. Dan itu aja mungkin ya, sejauh ini sih aman, nyaman. Oke, itu aja sih. Terima kasih udah nonton sampai akhir. See you on the next videos.